masih penuh kepada CGT kami Pak Adrian. Bisa saya sampaikan ke Ibu, Pak Adrian adalah salah satu CGT kami yang sangat luar biasa, selalu hadir di dalam kegiatan tepat waktu, menyelesaikan semua tugas-tugas itu sesuai atau sebelum due date-nya. Dari segi performa juga beliau ketua kelas, kemudian kompetensinya juga tidak diragukan Ibu dalam setiap jadi sangat cocok kalau Ibu bilang bahwa hadirnya Pak Adrian mungkin tidak membantu Bapak dan Ibu lain untuk termotivasi dan lolos di angkatan 10. Amin. Ya. Nah, sebenarnya kegiatan hari ini itu kan ada beberapa tujuannya. Yang pertama, kita mau merumuskan cita-cita melalui visi sesuai dengan istilahnya itu kan sesuai dengan murid yang di masa yang akan datang melalui visi sekolah kita sebelumnya. Tujuan yang kedua tadi sudah yang kedua adalah melengkapi kalimat umpan. Nah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku untuk mencerminkan visi sekolah. Nah, Pak Ardian ini kan sedang dalam proses pendidikan. Ini harus dilalui beliau karena di dalam proses pendidikan beliau sudah membuat visi pendidikan ini yang ada di hadapan kita. Jadi walaupun Pak Ardian sedang dalam proses pendidikan, dalam proses belajar, kami mengharapkan saya sebagai pengajar praktik hendaklah mungkin visi yang akan nanti di beberapa kalimat umpan dilengkapi itu bisa menjadi refleksi atau menjadi satu bahan atau sumber bagi sekolah kita ini untuk melihat atau memperbaiki jika memang dibutuhkan sesuai dengan nanti apa hasil diskusi. Saya tidak memperpanjang lagi karena memang waktu kita akan memulai kegiatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ardian untuk memimpin diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih dapat untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 8 di SD Negeri 25 Kota Banda Aceh ini. Baik, yang saya hormati Ibu Guru, Ibu Kepala SD Negeri 25 Banda Aceh, yang saya hormati Ibu pengajar praktik kami, Ibu Haja Lenayanti, SPD MPD, dan yang saya hormati juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, untuk pengantar adalah dalam sesi ini saya didampingi oleh ibu pengajar praktik akan memimpin diskusi tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta diskusi terdiri dari guru, bapak ibu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Kemudian persiapan untuk diskusi yaitu semua peserta berada dalam posisi nyaman untuk berdiskusi. Kemudian jika memungkinkan tempat duduk dibuat secara berikat. Kemudian semua orang berada dalam posisi setara. Ya. Kemudian fasilitasi media diskusi dengan menggunakan kertas plano, papan tulis atau kertas yang berisi pertanyaan kunci untuk diisi oleh peserta. Kemudian PP juga bertugas memastikan
Guru penggerak siap untuk memfasilitasi diskusi bersama guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Baik, oke, next Pak Arif. Nah, di sini kita difasilitasi untuk menjawab pertanyaan kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita ke depan. Saya akan membagikan post-it untuk Bapak Ibu, kemudian kita tempelkan di kertas plano. Kita memimpikan murid-murid yang ke depan yang bagaimana. Nah, nanti kita tulis satu persatu di kertas plano. Usah pakai mic aja nggak apa-apa. Biar jangan repot banget kan kecil. Masalah. Cukup di ya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ke depan. Bukan memilih murid yang seperti berakhlak mulia dan ya seperti itu sesuai, atau yang mandiri, yang kreatif, yang berkolaborasi. Kemarin berusia masih nyata bukan? Tua harus bertahan. Orang lain 9 bulan loh. 9 ya? Satu 9 bulan. Angkatan 5 6 bulan. Karena guru-guru ini juga kan? Kenapa mereka bisa melalui? Kita harus bisa dengan segala. Kami catat ini ya, catat yang pertama. Tujuannya lagi Oh, berapa nih catat yang pertama? Ada tidur baru ya. Sampai jam 3 di depan laptop. Bisa nggak bisa beli punya laptop, laporan setebal ini siapa? karena ini aku melibatkan guru lain. Biasanya kan, jadi kan, apalagi ada yang baru kan, jadi agak. Nggak ada di sini guru-guru yang membedakan yang baru dengan yang lama. Sama semua Pak Ibu kan di Pak Adian kan di Ya, orang ini nggak ada bedain dia. Dukungannya penuh ya. Sama sih. dijalani Pak. Bu Seri yang hamil yang kemarin baru melahirkan kenapa? Mama si Aska malah mengundurkan diri. Centang di situ ya. Bu Elvi, Bu Elviana tuh. Itu nomor 1 kan masih. Ya, nomor satu. Kita memiliki murid yang seperti apa ke depan. Di sana Pak. Di shopping. Karena itu nanti Pak Adian. Ya Bu. LKM umpan balik udah ya? Udah Bu. Itu yang itu
Yang ini Terisi terisi. di situ. Ya. Ya, karena itu nanti PDF kasih ke saya, kirim ke saya. Nah, itu masuk dalam video, foto juga ya. Ada videonya nanti. Jadi Ada. sudah semua ya. Nah, Bapak Ibu, kita memberikan murid yang seperti apa ke depannya. Yang pertama yaitu memiliki karakter yang baik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian memiliki akhlak yang baik serta bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki berakhlak mulia yang kreatif dan baik. Yang selanjutnya memiliki akhlak yang baik dan berjiwa sosial. Nah, sudah bertakwa kepada Allah, kreatif, berjiwa sosial. Selanjutnya adalah memimpikan murid-murid yang bertakwa, sopan santun, cerdas, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Berarti sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Belum mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Itu 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah bisa bagi Ibu. Nah, saya memimpikan murid-murid yang bisa jadi soleh-soleha. Itu yang soal nomor 1 tadi ya. Berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dan belajar, senang dan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Itu contoh yang itu tadi ya. Ini untuk jawaban nomor 2 ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, anak-anak yang seperti apa yang kita percaya bahwa murid kita sendiri ini adalah anak-anak yang bagaimana?
kita membuktikan murid harus seperti apa ke depan. Nah, saya bacakan Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa murid adalah murid itu pintar, soleh, soleha, berbudi pekerti yang baik, kemudian berkepribadian yang baik dan berjiwa sosial. Nah, yang kedua yaitu murid tidak ada yang bodoh dan murid mempunyai potensi tersendiri dalam dirinya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari yang harus kita persiapkan dari sekarang. Oke, bagus sekali. Kemudian generasi yang memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian generasi yang mampu membawa perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya penerus masa depan bangsa, generasi yang lebih baik daripada pendahulunya. Nah, kita percaya bahwa murid kita adalah generasi yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, di sini saya rangkumkan adalah jawaban saya Pak ya. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kita yakin bahwa siswa kita ini kedepannya akan memiliki bakat dan minatnya masing-masing sehingga dapat menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, terima kasih. Ini kita lanjut soal yang nomor 3. Di sekolah ini kita mengutamakan apa? Belum ada nih, belum ada yang daftar ya angkatan 10. Di sini yang punya potensi, terus Ibu Nurhanisa, Pak Azmi, Ibu Nurhayati dan Pak Umar. Itu yang udah bisa. Kemarin angkatan 9 ikut tuh, Pak Dewa. Ini angkatan 10 udah disuruh ikut sama Pak Madiun. Kan udah tahu selah-selahnya di mana kita gagal kemarin. Dunia sekarang memang harus lari kita, kalau nggak lari nggak mobile harus tinggi. Iya, mobile harus tinggi, kalau enggak ya gitu aja lah. Nggak bisa mesinnya 1 PK, setengah PK sekarang dari oh dia nggak cukup nih setengah PK nih, saya harus ganti yang 1 PK, harus kayak gitu kalau nggak punya prinsip itu ya. Memang belajar sendiri Nanti nyanyinya aku masih seperti yang dulu. Kan Bu? Berpacu dengan sama cara. Dia pegang Bu. Dengan saya punya pelatihan kawasan itu apa? Terus sekarang ini kan di ruang kolaborasi itu kan Bu nanti ada kursus Aceh. Jadi di sini kita belajar kan Bu, belajar terus kita tahu pokoknya karena saya semua baru mampu di sini. Ternyata mereka hebat-hebat gitu. Ternyata saya itu sama sekali masih banyak yang harus saya pelajari di luar itu. Ternyata mereka bagus, komunikasi bagus, ini bagus yang gitu. Cuma dukungannya harus memang ini ya. Iyalah. Saya kira kan saya sendiri nggak apa-apa lah. Makanya harus melibatkan seluruh warga sekolah ya. Namanya kan jadi kepemimpinan ini. Ya. Maka kepemimpinan di modul awal itu kan kepemimpinan kelas diri sendiri. Pak Ardian kan harus
gimana posisi kompetensi Pak Ardian kan sudah tahu, maka itu di awal. Nah, sudah tahu mana yang mau dipertahankan, mana yang mau dikuatkan, karena ke depan pasti akan lebih rumah lagi ininya, dilibatkannya. Ini masih di dalam sekolah. Awan tuh ya. Nggak bisa jadi pemimpin ya Bu, langsung jadi teksek sama udah ada Pak Ibu yang udah lulus jadi DF pengawas di seluruh Indonesia. Gimana caranya Pak Ibu ada pendidikan? Nah, baik Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa Pak? Nah, yang pertama yaitu di sekolah kita mengutamakan kebersihan, keindahan, kedisiplinan dan bertanggung jawab. Nanti ini untuk murid-murid kita di sekolah di sini. Jadi mengharapkan mengutamakan mereka kebersihan, sudah pasti, keindahan, kedisiplinan dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita di sekolah kita mengutamakan anak yang berkarakter yang mulia, ya. Kemudian sopan santun terhadap orang tua, menghargai sesama teman dan lingkungannya. Ini lebih ke keyakinan ya, keyakinan kita di sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik, ya. Kemudian yang keempat adalah di sekolah kita mengutamakan hak dan kewajiban bagi anak. Oke. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah, yang sesuai juga dengan yang karakter yang baik tadi. Kemudian mengutamakan sportivitas dalam hal apapun. Oke. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan sopan santun, pengakuan terhadap kelebihan dan kekurangan antar teman dan sportivitas. Nah, apalagi kita di sekolah ya mengutamakan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita rangkum semua di sini adalah berkarakter yang baik. Jadi jawaban saya juga mengutamakan pendidikan karakter. Jadi alhamdulillah di sini jawabannya sudah ada. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia di sekolah ini itu apa? Jadi dia harus sadar dia di sekolah ini mau ngapain? Apa cuma untuk main gitu kan? Main bola. Ada kalau olahraga senang bola, ya. Iya dulu. Yang enaknya kok dibuang. Itulah yang enak dalam bakwan. Oh, Kak mau ya kalau Anak-anak seperti ini. Dulu udah terus ya. Karena udah ada dari saya bukan? dia nggak perlu istilahnya nggak perlu dilakukan skor penilaian, dengan sendirinya nampak. Tanpa mereka sadari, kita bisa melihat dengan mata telanjang itu mana yang punya potensi dan mana yang tidak. Itu nampak, langsung nampak. Nggak perlu kita lakukan asesmen. Nggak perlu itu nanti Nggak perlu itu dukung ya Bu. Iya, Nggak ada nilai dari kepala sekolah. iya nampak, langsung nampak. Saya berdukung langsung juga perlu anak tapi bukan hanya itu penilaian
Jadi kan semuanya dari situ penilaiannya, padahal ya masih Karena SKP itu pun isinya memang sama juga dengan mengisi laporan siswa. Kalau kita isi yang sebenarnya ya. Tuh, ada bukan tuh. Sebenarnya itu juga mengisi laporan anak. Mungkin dia tinggalkan anaknya. Pasti dia berikan juga sedekah. Itu juga kepala sekolah diisi SKP itu. gurunya punya penyadaran Maunya. ini mestinya bukan jelaskan saya yang Iya, sesungguhnya. iya. Harusnya mereka tahu bahwa yang sebenarnya apa yang diberikan ke saya ini bukan ini yang sebenarnya saya harus terima. Jangan malah sudah diberi kasih kok sampai nah ini yang kaya ini alat kalau begitu gitu ya kan. Azan jam berapa ya Pak Asian? jam 1 lewat 5. Nanti kita berhentikan kan azan makan. Ini udah selesai, kita anggap selesai nanti ya. Baru saya berdoa sama Bapak. Itu video juga ya? Ya? Itu di video juga. Enggak. Kalau itu udah ini yang kegiatan ini. Habis ini kan visi. Visi ya. Dia prakarsa kan? Ya, kita selesaikan terus kan ada berapa menit lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jawaban yang ke 4 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan pengajaran yang layak, ilmu dan budi pekerti. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua, tempat mereka tumbuh berkembang sesuai dengan karakter yang berbagai macam uniknya. Juga kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka menuntut ilmu, berjiwa sosial, sesama teman, saling menghargai sesamanya. Kemudian mereka ke sekolah untuk bersosialisasi, merubah karakter menjadi lebih baik. Ini memiliki karakter yang baik biasanya. Kalau merubah kan mungkin lama ya. Jadi ini adalah mencontohkan yang baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sini menimba ilmu dan mencari jati dirinya. Dan kemudian adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat yang menuntut ilmu, sekolah merupakan tempat membangun karakter yang baik. Sudah. Kemudian saya di sini juga merangkum bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Jadi jangan sampai siswa kita di sekolah hanya datang pulang tanpa ada perubahan apapun, ada apapun yang didapatkannya. Jadi biasanya siswa mendapatkan, Pak, Mama saya senang kali hari ini bersama guru yang baru juga. Jadi kan ada sesuatu yang dia dapatkan dari sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ini? Untuk apa kita di sini? Jawabannya kita di sini. Ya, jawabannya dari harapan anak. Betul. Apa yang diharapkan anak itulah yang harapan mereka mendapatkan pendidikan, ya kita memberikan pendidikan.
Video kameranya kemana? Angle-nya Jadi saya dan guru lain yakin untuk apa, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk apa di sini. Sekolah kita. Dari mana? Video dari itu. Pendidikan yang layak dan yang berpotensi tinggi. Kemudian kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk memberikan pendidikan yang bermutu. Kemudian mentransfer ilmu dan mendidik untuk menjadi lebih baik. Oke, hebat. Dan selanjutnya kita warga sekolah di sini yakin untuk menjadi panutan dan contoh teladan dengan semuanya. Oke. Nah, baik. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Itu semua. Ya, di sini ada jawaban bahwa mendapatkan pendidikan yang layak dan berpotensi. Nah, kemudian yang keenam adalah kita dan warga sekolah di sini paham bahwa anak-anak kita ini memiliki apa gitu. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan mengingat waktu bahwa nomor 6 yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting untuk siswa saling berdiskusi, bekerja sama, dan berkelakuan baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menjadikan anak-anak yang berkarakter, maka kita harus berkolaborasi dan menjalankan tugas masing-masing. Kemudian kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa karakter adalah hal yang utama dalam pendidikan. Kemudian saling bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang diharapkan. Kemudian juga saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, juga saya merangkum bahwa kita warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Cuma tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Intinya kita sebagai guru adalah sebagai fasilitatornya saja, tanpa mengubah apa yang anak miliki tersebut. Cuma kita mengarahkan atau sebagai fasilitator. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian saya akan membagikan adalah visi sekolah kita sekarang. Nanti Bapak menuliskan sudah sesuai atau belum dengan
cita-cita untuk murid kita ke depannya. Memang udah mencapai di sini. Nah, Bapak Ibu, dari yang melengkapi kalimat umpah tadi, kita sesuaikan dengan visi misi sekolah kita sekarang. Bagaimana yang kita impikan sesuai ke depan sudah sesuai dengan visi kita sekarang, atau ada yang ditambah atau yang diperbaiki, mohon dijelaskan dalam lembaran tersebut. Terima kasih. Ya. Jawab dulu sudah cocok. Ada yang disesuaikan biar saya saya kasih ke sini. Oke, kalau sudah. Kalau memang ada yang perlu disesuaikan apa misalnya kita enggak, tanya aja sekarang. Sudah sesuai nggak? Visi sekolah itu sesuai nggak dengan tadi titipan dengan yang 6 poin tadi? Iya. Mengikutinya dari awal sampai poin ke-6, yaitu sesuaikan poin-poin tersebut dengan visi
kita cermati sejenak apa-apa yang sudah dibuat dan diharapkan itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita cocokkan dengan visi sekolah kita, alhamdulillah apa yang diinginkan seharusnya ada di sekolah kita itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita, tetapi bahasanya saja yang sedikit berbeda. Tapi kalau kita rangkum itu dan kita cari inti dari kesimpulannya itu sudah sangat sesuai sekali, yaitu menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terampil dalam aspek peduli terhadap lingkungan dan bersaing dalam prestasi. Nah itu mungkin kalau kita rangkum jadi bahasa yang lebih pendek mungkin adalah berkarakter dan berprestasi, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu kita rubah lagi visi sekolah kita, sudah sesuai, sangat sesuai, sudah bahasanya saja mungkin yang sedikit berbeda karena sekarang dengan dahulu itu bahasanya kan berbeda. Kalau dulu anak itu berkarakter itu berprestasi, berbudi luhur, ya gitu kan. Kalau sekarang kan berkarakter. Kalau sudah berkarakter itu sudah mencakup semuanya di dalamnya. Jadi mungkin tidak perlu kita rubah lagi, Bapak Ardian. Mungkin Pak Ardian bisa melanjutkan. Kita bisa melanjutkan juga visi dan misi sekolah kita untuk ke depan. Alhamdulillah dengan adanya Pak Ardian sebagai guru penggerak di sini, mudah-mudahan Ibu juga punya harapan yang sangat besar. Pak Ardian bisa mengajak teman-teman, mengimbaskannya kepada teman-teman apa yang sudah diperoleh di dalam kegiatan ini, sehingga bisa memicu sekolah kita ini menjadi sekolah yang luar biasa, menggali potensi anak didik kita yang beragam, yang unik, karena mereka punya potensi masing-masing. Ada 376 siswa kita, 376 juga bakat dan minat mereka. Nah ini adalah tugas dan tanggung jawab guru untuk menggali dan mendukungnya, seperti yang dibilang tadi bahwa kita hanya sebagai fasilitator, kita memfasilitasi anak-anak itu menuju bakat dan minat mereka masing-masing. Nah alhamdulillah dengan adanya Bapak Ardian, mungkin guru-guru yang sudah punya potensi untuk ikut guru penggerak angkatan ke-10 supaya segera mendaftar, supaya apa yang dicita-citakan oleh negara kita, oleh pemimpin kita bisa terwujud dengan baik. Mungkin demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita sempurna. Alhamdulillah tidak ada yang baru, tidak ada yang ini, semua sama ya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Izinkan saya melanjutkan dengan Pak Ardian setelah sholat. Kita makan dulu. Ya, tapi yang mau makan dilanjutkan. Tadi di SMA 2 dikasih makan juga. Ya, makan dulu, makan yang lain silakan makan. Boleh ibu makan dulu ya. Ya saya. Oh, mereka ini karena MPLS masak. Alhamdulillah. Oke, Nggak usah repot-repot lah, nggak usah repot-repot. Terima terus.